어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga dapat dipertemukan di kelas ini. Salawat menyertai salam tanpa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam ke baginda menuju alam yang terang. Langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Atika Yunus selaku moderator dan pemateri ketiga. Di samping saya pembicaranya selaku pemateri kedua, dan di samping pembicaranya ada saudari Setia pemateri pertama. Adapun judul dari materi yang akan kami paparkannya itu analisis perkembangan kurikulum di Indonesia dan karakteristiknya. Mata kuliah pengembangan kurikulum, dosen pengampu Bapak Rustam Effendi SPDI NPDI. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membawakan materi yang akan dipaparkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan memaparkan materi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan pendidikan Indonesia, kurikulum sudah mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang terjadi ialah untuk merespon sebuah perkembangan yang terjadi dalam segala dimensi kehidupan manusia. Perubahan yang terjadi pun tak lepas dari kondisi perkembangan yang terjadi saat itu, serta muatan dari kurikulum tersebut yang perlu disesuaikan untuk menjawab perkembangan tersebut. Perkembangan yang dimaksud ialah mengikuti politik, ekonomi, sosial, dan juga teknologi. Tujuannya ialah untuk membangun sebuah peradaban negara yang maju, salah satunya dengan merombak kurikulum yang ada dalam sistem pendidikan. Yang pertama itu kurikulum pada masa Orde Lama. Konsep pendidikan pada masa ini bertujuan untuk mencetak para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah yang berlangsung sampai dengan tahun 1942. Kurikulum pada masa Orde Lama dibagi menjadi 3. Yang pertama, kurikulum 1940. Pada awal kemerdekaan, istilah kurikulum ini dikenal dengan bahasa Belanda yaitu Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Dalam kurikulum ini terdapat 2 hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajaran serta garis besar program pengajaran atau GBBP. Rencana pelajaran 1947 merupakan pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda yang dimulai dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Kurikulum ini mengutamakan pendidikan mantap, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, pekerjaannya fokus terhadap kesenian pendidikan dan jasmani. Yang kedua, kurikulum 1952. Rencana pelajaran terulai 1947 ini disempurnakan menjadi rencana pelajaran terulai 1952. Pada kurikulum ini, sistem pendidikan dan pengajaran disesuaikan dengan cita-cita bangsa Indonesia saat itu. Kurikulum 1952 memusatkan pada program Pancawandana yang mencakup dari cipta, rasa, karya, dan moral. Mata pelajaran sudah diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang ketiga itu kurikulum 1964. Penghujung masa pemerintahan Presiden Soekarno menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah mengambil langkah pengembangan yang dilakukan pemerintah adalah adanya keinginan rakyat Indonesia mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada tahap SD. Tujuan kurikulum 1964 membentuk masyarakat sebagai manusia yang pancasialis, sosialis, memiliki sikap nasionalisme dan cinta tanah air yang tinggi. Selanjutnya, kurikulum pendidikan masa Orde Baru. Kurikulum pada masa Orde Baru dibagi menjadi 4 kurikulum. Yang pertama itu kurikulum 1998. Kurikulum 1968 merupakan perbaikan dari kurikulum pada masa Orde Lama dengan adanya perubahan program Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan percakapan khusus.
Kurikulum 1964 merupakan perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Materi pelajaran bersifat teoritis. Isi pendidikan bertujuan pada kegiatan menambah kecerdasan dan keterampilan serta mempertahankan fisik yang sehat dan kuat. Pada masa ini, siswa hanya berperan sebagai pribadi yang pasif dengan hanya menghafal teori yang ada tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut. Secara praktis, kurikulum ini menekankan pembentukan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja. Yang kedua, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 pengganti dari kurikulum 1968. Pada kurikulum sebelumnya belum memperhitungkan hal-hal yang menjadi faktor kebijakan pemerintahan yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional. Kurikulum 1975 dibuat sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pengembangan di bawah pemerintah Orde Baru dengan program Pelita dan Repelita. Selanjutnya, kurikulum 1984. Kurikulum 1975 dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zaman itu, sehingga dibentuklah kurikulum baru yaitu kurikulum 1984. Ciri khusus dari kurikulum ini terdapat pada pendekatan pengajarannya yang berpusat pada anak mendidik melalui cara belajar siswa aktif atau sering disebut dengan CBSA. Penyampaian materi tidak hanya sekedar ceramah, metode lapangan juga sudah mulai digunakan agar pembelajaran lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pelajaran. Selanjutnya itu kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984. Kurikulum 1994 dilaksanakan dengan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berdampak pada pengubahan sistem semester ke sistem catur bulan. Tujuan pengajaran ini menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Itulah tadi pemaparan dari saya berikan kepada. Itulah pemaparan dari pemateri pertama mengenai historis perkembangan kurikulum di Indonesia dengan kurikulum pendidikan masa Orde Lama 1945 sampai dengan 1965, dilanjut dengan kurikulum pendidikan masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materi pertama. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, kurikulum pendidikan masa Orde Reformasi 1999 dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kurikulum berbasis kompetensi 2004. Kurikulum ini dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi karena sekolah diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan standar performasi yang telah ditetapkan sehingga hasilnya bisa dirasakan peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. 2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2016 disusun untuk menjalankan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 3. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dengan tujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan. Karakteristik kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran 1947. Awalnya nama kurikulum ini masih berbahasa Belanda yaitu Leerplan sebelum akhirnya menjadi rencana pelajaran 1947. Kurikulum ini memiliki ciri politis karena diadaptasi dari sistem pendidikan Belanda yang kemudian diubah untuk kepentingan nasional.
2. Kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini masih relatif sama dengan kurikulum sebelumnya, akan tetapi lebih merinci pada setiap mata pelajaran, seperti namanya rencana pelajaran terurai. 3. Kurikulum rencana pendidikan 1964. Pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan dengan fokus pada pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Konsep ini menekankan pentingnya setiap sekolah membimbing siswa agar dapat memikirkan sendiri solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Itulah penyampaian dari pemateri kedua yang melanjutkan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai karakteristik kurikulum di Indonesia, yaitu pada masa Orde Baru 1965 sampai dengan 1998. Pergolakan politik terjadi pada masa Orde Lama hingga akhirnya Presiden Soeharto maju dan menjadi awal Orde Baru. Hal tersebut tentunya mempengaruhi perkembangan kurikulum yang ada. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 muncul sebagai pengganti kurikulum 1964 yang dianggap sebagai hasil dari pemerintahan Orde Lama. Dengan fokus pada meningkatkan rasa cinta tanah air, kesehatan jasmani, kecerdasan, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama, kurikulum ini menekankan pembinaan jiwa Pancasila sebagai perubahan dari pendekatan Pancawarna. Kemudian kurikulum 1975. Kurikulum 1975 dikendalikan secara sentralistik oleh pemerintah pusat dengan sekolah hanya menjalankannya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Namun, kurikulum ini mendapat banyak kritik karena membuat guru sibuk menulis rincian pencapaian dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan mengadopsi pendekatan proses. Meskipun menggunakan pendekatan proses, tujuan tetap menjadi faktor penting dalam kurikulum ini. Yang terakhir, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan gabungan dari kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989. Terjadi peralihan dari sistem semester ke sistem catur bulan, di mana tahun pelajaran dibagi menjadi 3 tahap untuk memungkinkan siswa menerima lebih banyak materi pelajaran. Selanjutnya, masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Masa reformasi juga merupakan transisi politik setelah era Orde Baru. Akan tetapi, kurikulum baru ditetapkan pada tahun 2004 sebagai berikut. 1. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004 adalah suatu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini sering disebut sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya dan dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Walaupun kurikulum ini memiliki kesamaan dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, kurikulum 2013 K13. Teknologi yang terus berkembang menjadi faktor penting dalam penyempurnaan kurikulum. Yang terakhir, kurikulum merdeka. Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran pasca pandemi COVID-19, kurikulum merdeka sebelumnya dikenal sebagai kurikulum prototype, dirancang sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel dengan penekanan pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi siswa. Menurut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, kurikulum ini dibuat lebih ringkas, sederhana, dan fleksibel untuk mengajar learning loss dan ketinggalan dengan negara lain. Beliau juga mengatakan kurikulum ini memiliki 3 unggulan antara lain lebih sederhana dan mendalam. Siswa lebih mengeksplorasi minat dan bakatnya. Dan terakhir, kurikulum ini lebih relevan dan interaktif. Itulah penyampaian materi dari
lain dan mengenai analisis perkembangan kurikulum di Indonesia dan karakteristiknya. Akhir kata, Faidah Alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.